Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, kelas di jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kami ingin presentasikan hasil tugas analisis kami terhadap video Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Berasa Menteri, oleh channel mojok.co. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok 1 beranggotakan Alendra Taufik Rahman, saya sendiri Ananti Yudhistira Wicaksono, Muhammad Ikhwan Samudro, dan Rizal Nurhuda Aryahak. Pada tugas analisis tersebut, kami ingin mereview dan menjelaskan 8 aspek analisis terhadap video Lurah Berasa Menteri tersebut. Yang pertama adalah tujuan organisasi sebagaimana disampaikan oleh Pak Lurah atau Kepala Desa, yakni Pak Wahyudi Anggoro Hadi tersebut sendiri. Nah, telah disebutkan di awal video bahwa salah satu pandangan atau tujuan dari Pak Wahyudi Anggoro Hadi dalam menjejak mulai perjalanan menjadi seorang lurah, yakni mewujudkan rekayasa sosial dalam rangka pencapaian dorongan perubahan transformasi sosial. Nah, yang dimaksud dari hal tersebut yakni menciptakan adanya suatu kesadaran kolektif yang dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yakni terwujudnya kesejahteraan dari anggota organisasi tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Wahyudi dalam visinya di Desa Panggungarjo, yakni menjadikan desa sebagai ruang hidup yang layak, patut, dan bermartabat bagi semua warga negara. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari Pak Wahyudi Anggoro setelah beliau menjabat sebagai kepala desa tersebut, yang pertama adalah menetapkan prasyarat-prasyarat yang kokoh untuk menunjang adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Menurut Pak Wahyudi, hal tersebut merupakan langkah yang akan membentuk suatu pemimpin yang memiliki kapasitas politik yang memadai. Salah satu contoh dari hal ini adalah ketika pada saat kemudian waktu dalam periode jabatan Pak Wahyudi diterapkan adanya suatu sistem penggajian baru terhadap perangkat desa yang merupakan modifikasi atau perubahan pada kebijakan kabupaten, yakni mengukur gaji melalui kinerja dari perangkat desa masing-masing. Nah, hal tersebut menunjukkan pentingnya salah satu kapasitas dasar dari kepala desa, yakni kemampuan memahami peraturan dan mencari titik-titik yang sekiranya dapat diperbaiki dari kebijakan yang berlaku. Langkah selanjutnya yang diutamakan adalah perbaikan pola relasi atau hubungan dari pemerintah dengan warga. Hal tersebut umumnya dilakukan oleh Pak Wahyudi dengan memperluas dimensi pelayanan publik, khususnya pada relasi administratif Desa Panggungarjo dengan memperkenalkan penyediaan barang dan jasa publik oleh perangkat desa, membangun badan usaha milik desa atau BUMD, dan membangun BPJS atau Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial yang menyediakan program-program seperti satu rumah satu sarjana dan layanan kesehatan ibu dan anak. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah menyesuaikan tata kelembagaan desa. Hal tersebut sendiri dilakukan dengan memberdayakan berbagai lembaga desa sekaligus menyediakan ruang untuk partisipasi dengan tujuan menciptakan suatu ekstensi atau perpanjangan dari pelayanan perangkat desa yang akan menyokong pencapaian tujuan desa, yakni mewujudkan kesejahteraan dari Desa Panggungarjo dan beserta warga-warganya. Terdapat pula aspek-aspek lain yang kami analisis dari video tersebut yang akan dilanjutkan penjelasannya oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah nomor 3, kultur yang dibangun. Jadi dalam rangka membangun kultur desa, Pak Wahyudi Anggoro mendorong transformasi sosial dengan meletakkan dasar reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab demi mewujudkan masyarakat desa yang demokratis, sejahtera, mandiri, berkesadaran lingkungan, dan mengubah pola relasi antara warga desa dan perangkat desa. Dikarenakan selama ini relasi antara warga desa dan perangkat desa itu hanya sebatas administratif, seperti di saat warga ingin mengurus KTP, mengurus sertifikat tanah, dan urusan administratif lain, sehingga hampir tidak ada alasan lain untuk berkomunikasi di luar hal tersebut. Selanjutnya nomor 4 adalah proses pengendalian manajemen yang diterapkan. Yang pertama, berfokus mendandani tata kelola pemerintahan desa. Jadi salah satu permasalahan manajemen desa sebelumnya adalah tidak adanya relasi antara warga desa dan perangkat desa di luar urusan administrasi. Cara mengubahnya adalah dengan memperluas dimensi pelayanan publik,
tidak sebatas administrasi, tapi juga termasuk pelayanan barang dan jasa publik. Sehingga pelayanan barang dan jasa publik sifatnya wajib diberikan oleh pemerintahan desa. Misalnya apabila ada anak tidak bisa ke sekolah atau ibu-ibu tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan, maka itu menjadi urusan dari pemerintahan desa. Maka dari itu didirikan badan usaha milik desa yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan dalam rangka membentuk pola relasi warga desa dan pemerintah desa. Yang kedua adalah melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa. Dikarenakan selama ini perangkat desa mindsetnya adalah layanan publik itu sama dengan layanan administrasi publik. Yang akan dilakukan adalah memberdayakan lembaga-lembaga desa dengan cara membagi kewenangan pemerintah desa ke lembaga-lembaga desa. Yang terakhir adalah mengembangkan sistem penggajian berbasis kinerja. Jadi apabila perangkat desa yang berkinerja baik, berhak atas penghasilan yang baik, begitupun sebaliknya. Saya akan menyampaikan tentang struktur organisasi dan bagaimana pemimpin mengolah sumber daya manusianya. Tentang struktur organisasi, menurut kelompok kami, struktur organisasi yang digunakan oleh Desa Panggung-Harjo saat ini merupakan struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah salah satu jenis struktur organisasi yang paling umum digunakan. Pada struktur organisasi ini akan membuat departemen organisasi berdasarkan fungsi pekerjaan umum. Struktur fungsional cocok digunakan karena Desa Panggung-Harjo hanya menyediakan beberapa produk atau layanan saja kepada masyarakat. Dalam hal ini, Desa Panggung-Harjo sudah memiliki 5 BUMDes atau badan usaha milik desa. Yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana pemimpin mengolah sumber daya manusianya. Dari video yang telah kami tonton tadi, di sini Pak Lurah Wahyudi yang sudah menjabat selama 2 periode, kami dapat menyimpulkan ada beberapa hal yang beliau lakukan dalam mengolah sumber daya manusia di Desa Panggung-Harjo. Di antaranya adalah yang pertama, meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi dengan membenahi tata kelola pemerintahan desa. Hal ini Pak Wahyudi lakukan selama kurang lebih 3 tahun pertama setelah menjabat sebagai kepala Desa Panggung-Harjo. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab demi mewujudkan masyarakat Panggung-Harjo yang mandiri, demokratis, dan berkesadaran lingkungan. Untuk memenuhi tata kelola pemerintahan desa, dibutuhkan perangkat desa yang memiliki kapasitas politik dan kapasitas kepemimpinan. Hal lain yang dilakukan untuk memenuhi tata kelola pemerintahan adalah dengan menghilangkan dan memerangi politik uang di Desa Panggung-Harjo. Yang kedua, dengan mengubah hubungan relasi antara perangkat desa dengan warga desa. Dari yang sebelumnya sekedar relasi administrasi menjadi lebih dari itu. Dengan memperluas layanan publik, juga dengan menambah layanan barang dan jasa publik. Layanan barang dan jasa publik akan ditangani dengan memberdayakan lembaga-lembaga desa. Lembaga-lembaga desa ini akan diberikan kewenangan-kewenangan pemerintah desa yang tidak bisa ditangani langsung oleh pemerintah desa, sekaligus membuka ruang partisipasi mencari sumber daya manusia yang kompeten. Yang ketiga, yaitu dengan membangun kultur atau budaya birokrasi baru dengan menerapkan sistem penggajian berbasis kinerja yang sudah beliau terapkan sejak tahun 2016. Menurut Pak Wahyudi, beliau menggunakan sistem penggajian berbasis kinerja ini sebagai sistem pengunci atau sistem pengendali, di mana jika ada perangkat desa bekerja dengan baik, maka upah yang diterima juga akan lebih baik. Hal ini memaksa perangkat desa untuk bekerja dengan giat dan secara tidak langsung meningkatkan produktivitas pemerintahan desa. Selanjutnya yang keempat, yaitu dengan memberdayakan BUMDes atau badan usaha milik desa sebagai jaring pengaman sosial. Menurut Pak Wahyudi, BUMDes adalah organisasi yang unik karena BUMDes harus bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang ekonomi. Ukuran keberhasilannya dilihat dari banyaknya profit yang dihasilkan. Sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang sosial. Ukuran keberhasilan tidak hanya diukur pada jumlah profit yang dihasilkan, namun juga manfaat yang dapat diterima oleh warga Desa Panggung-Harjo. Sudut pandang yang ketiga adalah sudut pandang politik. BUMDes dapat dijadikan sebagai alat politik desa sebagai area demokratisasi ekonomi lokal. Yang kelima yaitu dengan meminta warga untuk memilah sampah dan ditukarkan dengan emas yang akan digunakan sebagai investasi di masa depan. Karena menurut Pak Wahyudi, emas adalah yang paling aman dari inflasi.
Investasi ini dapat digunakan untuk jaminan hari tua maupun modal menyekolahkan anak. Oke, untuk poin yang berikutnya itu merupakan nilai-nilai yang dianut oleh pimpinan. Nah, nilai-nilai yang dianut oleh pimpinan Desa Pangungharjo, yaitu Pak Wahyudi Anggoro Hadi, yaitu ada dua. Yang pertama itu nilai kekeluargaan, dan yang kedua itu nilai masyarakat. Nah, nilai-nilai tersebutlah yang dianut oleh Pak Wahyudi untuk memimpin Desa Pangungharjo, dan juga nilai-nilai tersebutlah yang menjadi pedoman untuk warga dari Desa Pangungharjo sendiri. Nah, untuk poin yang terakhir itu merupakan hal-hal apa saja yang menginspirasi kelompok kami. Itu terdapat dua. Yang pertama itu beliau berani mencoba hal baru, di mana beliau ini melakukan beberapa eksperimen untuk melakukan perubahan pada Desa Pangungharjo, dan terbukti bahwa eksperimen yang ia lakukan berhasil. Dan untuk yang kedua, yaitu beliau pandai dalam menyusun strategi, di mana beliau ketika pemilihan lurah, beliau merancang beberapa strategi selama sebelum pemilihan lurah itu dilaksanakan. Walaupun ia sendiri kalah dalam segi keuangan dari pesaingnya.